Baik, ya. Beli barang jangan di gelap-gelap. Nggak nampak nanti. Ghoror lah dia kan, nggak jelas. Iya, beli barang-barang, iya, itu di tempat yang terang, jangan gelap-gelap. Pertanyaannya, masalahnya barang gelap Ustaz. Nah, gitu ya. Ini barang gelap. Maksudnya tidak, ya tidak pakai cukai, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, barang-barang yang dijual tanpa ada dikenakan biaya pajak, ya, begitu ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, saya condong, ya, penjualan barang yang tidak dikenakan pajak dengan sengaja dilakukan atau disebut dengan apa? Ya, menghindar dari pajak, maka jadilah barang ini barang gelap, atau kita katakan barang bajakan, ya. Sebagian seperti itu, ya. Ya, ada yang bajakan. Ada juga masuk ke Indonesia tanpa ya pajak, demikian. Ini wallahu taala alam, saya condong termasuk pelanggaran terhadap ketaatan kepada penguasa. Demikian. Loh, kenapa? Bukankah di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW tidak ada pajak? Nah, itu masalah. Tak ada pajak, ya. Tapi maksur, ada riwayat, ya, ada zakat perniagaan, kan begitu ya, di zaman Umar. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini kecondongan pendapat saya, ya, itu merupakan pelanggaran terhadap apa? Ketaatan kepada penguasa, demikian. Ya. Jadi ketika ini penjualan, jadi yang bermasalah adalah sang pemasoknya, kan begitu ya, masoknya. Kemudian terkait dengannya adalah orang-orang yang menjualnya, kan begitu, menjualnya. Orang-orang yang menjualnya, ya, tentunya ini dengan harga miring, ya, harga miring, demikian, karena tanpa pajak. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, saya pernah kan ditanya tentang masalah pajak di sini, ya, pernah saya ditanya masalah pajak? Belum pernah? Pernah? Saya pernah jawab tentang masalah pajak. Tentang pajak ini, masya Allah, ya, ya, yang saya tahu di sini ada perbedaan pendapat, ya, tentang pajak itu, ya, pajak, ya, apa hukum pajak, ya. Ada yang mengatakan pajak itu diharamkan karena dia adalah maks atau muks, yaitu apa? Ya, muks. Ya. Ada hadis tentang, ya, pemungut pajak ini la yadkhulul jannata apa? Sahibu muksin atau maks, ya. Tak akan masuk surga orang yang pemungut pajak, demikian. Jadi pajak itu dinyatakan sebagai muks atau maks. Demikian. Ada pendapat yang lain mengatakan tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Tidak haram itu pajak. Kenapa? Karena itu kebijakan pemerintah, dan pemerintah memandang bahwasanya butuhnya keterlibatan rakyatnya untuk apa? Menyelenggarakan, ya, atau menjalankan, ya, negara ini, pemerintahan ini, membantu, ya, membantu pemerintah dalam hal ini untuk menjalankan roda pemerintahan ini dari sisi apa? Perekonomian, kan begitu ya. Nah, para pemegang kekuasaan ini, mereka kan orang-orang diberikan amanah,
untuk mengurusi apa? Urusan kaum muslimin. Nah, kaum muslimin ini ya diminta oleh pemegang urusan orang-orang diberi amanah ini untuk apa? Untuk turut serta terlibat di dalam roda perekonomian agar berjalan, kan begitu. Dimintalah. Nah, tentunya wallahu taala alam ya, ini pendapat yang kedua ini wallahu alam saya condong kuat, wajih. Lebih-lebih para muslim rahimani wa rahimakumullah, saya pribadi kurang setuju bila dikatakan muks atau maks itu khusus untuk pajak. Ya. Kenapa? Karena muks atau maks itu lebih tepat adalah apa? Tepat itu adalah pungutan liar. Ya. Walaupun ya bisa dikatakan pajak kan pungutan. Ya. Pajak itu kan pungutan. Memungut pajak atau ini pungutan. Tapi saya katakan itu bukan liar. Kenapa? Karena muks atau maks ini ya, ini para muslim rahimani wa rahmakumullah itu ditarik ya dari seseorang, tapi untuk kemaslahatan pribadi sang pemungut atau penariknya, paham ya? Adapun pajak ini dipungut untuk kemaslahatan yang kembali kepada rakyat, untuk pembangunan, betul tidak? Iya. Untuk sarana prasarana umum, seterusnya. Demikian. Untuk berjalannya roda pemerintahan dan seterusnya. Wallahu taala alam. Nah, disinilah ya pendapat yang kedua ini bisa dilebihkan dari pendapat yang pertama, dan saya condong kepada pendapat ini. Sehingga ketika ada barang-barang yang tidak yang apa? Yang ilegal dia, yang masuk ke Indonesia tanpa dikenakan pajak dan sengaja untuk dilakukan hal demikian, maka ini merupakan pelanggaran terhadap ketaatan pada pemerintah, paham ya? Maka orang yang sengaja menjualnya, maka sungguh dia sedang menyemarakkan hal seperti ini, ya. Bahkan dia langsung pelakunya. Kalau pemasoknya, sudahlah dia merupakan orang yang tidak taat kepada penguasa, ya. Maka yang menjualkannya, penjual pertama, pemasoknya tadi menjual, dia penjual pertama, maka terlibatlah karena dia memasoknya, kan begitu ya. Kemudian penadahnya, ini dia nggak penadah, barang yang tidak mendapatkan izin untuk dijual, kan begitu ya. Begitu juga ya, nanti sang pembelinya terlibat, demikian ya, terlibat. Tentunya semakin jauh semakin kecil pula pengaruhnya, kan begitu ya. Yang jelas sebesar sumbangsi seseorang untuk menyemarakkan sebuah apa? Kemaksiatan, maka sebesar itu pula lah dosa yang didapatkannya. Begitu saja sudah. Paham ya? Kesalahan, bukan kesalahan saya katakan. Gimana Ustaz? Saya nggak tahu ini barang apa tadi namanya? Ilegal atau barang gelap gitu kan? Barang bajakan contohnya, kan begitu ya. Ini kalau nggak tahu ya tidak ada dosa bagi orang yang tidak tahu. Nah begitu ya. Lalu bagaimana Ustaz? Contoh ini, bila barang tersebut hanya barang yang bisa dimaklumi. Contohnya apa barang bisa dimaklumi? Contohnya seseorang yang keluar negeri lantas dia beli barang, ya, yang mungkin bukan takaran yang bisa dikenakan biaya pajak contohnya. Maka ketika dia menjualnya di tanah air, wallahu alam ini termasuk yang dimaafkan karena sedikit. Karena sedikit itu kadang bisa dimaafkan, ya. Iya. Tapi tidak berlaku bagi khamar ya. 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 Iya, di sana ada apa ya? Ada kedzaliman terhadap sebuah hak penguasa. Demikian. Apakah sah jual belinya? Saya condong sah jual belinya. Sah jual belinya, tapi berdosa. Ghish, jual beli yang ada ghish, itu maghshush, sesuatu yang ada kecurangan di sana. Ghish artinya kecurangan. Barang yang dijual dengan adanya kecurangan, ya, maka sah
tapi ada dosa, kan begitu. Kalaulah ya ada keridhaan dari orang yang dicurangi tersebut, maka selesailah urusannya. Awalnya sah, ya, tapi ada dosa. Tapi begitu diizinkan atau direlakan, maka apa? Maka ini tidak dosa. Paham ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Lebih spesifik, ya, pakaian bekas gitu ya, pakaian bekas apa ini? Bekas orang. Oh, yang tadi ya, yang pokoknya pakaian-pakaian yang masuk secara ilegal, gitu ya. Ya, dipakai sholat sah tidak? Sah tidak? Sah sholatnya. Sah sholatnya. Kenapa? Ya karena dia menutup aurat. Walaupun ada pendapat yang mengatakan kalau pakaian tersebut diambil, didapatkan dengan cara yang haram, maka menjadi haram, kemudian berpengaruh bagi sholatnya. Bila sholatnya tersebut, ya, itu tertutup auratnya dengan pakaian yang haram tadi, maka menurut madhab Hambali ini bisa pengaruh kepada sholatnya, yaitu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena aurat yang merupakan syarat sahnya sholat untuk ditutup aurat tersebut ternyata ditutup dengan satu yang haram. Nah begitu. Saya condong sah sholatnya. Kenapa? Karena sudah tertutup aurat. Adapun tindakannya, yaitu tindakannya yang dia mendapatkan pakaian tersebut dengan cara yang haram, itu hal yang berbeda. Ya, sah sholatnya, tapi kita katakan dia berdosa. Ada pengaruh bagi sholatnya? Ada, bisa jadi berkurang, tapi tidaklah berpengaruh bagi keabsahan sholat. Wallahu ta'ala a'lam.